Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026, dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau selalu berkenan memberikan pengampunan bagi siapa saja yang memohon kepadamu. Semoga kami tak pernah jemu mengetuk pintu belas kasih-Mu, agar kami senantiasa mendapatkan kelegaan daripada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepadanya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, Yesus menyampaikan kata-kata yang sangat akrab dan menguatkan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sabda Tuhan ini sederhana, mudah dihafal, bahkan sering kita dengar sejak kecil. Namun justru karena terlalu akrab, kita terkadang kehilangan kedalaman maknanya. Di tengah kehidupan yang penuh tuntutan, ekonomi yang tidak selalu stabil, relasi yang tidak selalu harmonis, pelayanan yang terkadang melelahkan, Yesus mengajak kita kembali pada dasar iman, relasi kepercayaan antara anak dan Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menggunakan gambaran yang sangat manusiawi. Seorang ayah yang tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti, atau ular kepada anaknya yang meminta ikan. Melalui perumpamaan ini,
Yesus menegaskan satu kebenaran penting yang tidak boleh kita abaikan. Allah bukan pribadi yang jauh dan acuh tak acuh. Ia adalah Bapa yang mengenal kebutuhan anak-anaknya. Seringkali doa kita terasa tidak dijawab. Kita sudah meminta, mencari, dan mengetok, tetapi yang kita harapkan belum juga terjadi. Sabda Tuhan hari ini tidak menjanjikan bahwa semua permintaan kita akan dikabulkan sesuai keinginan kita, melainkan bahwa Allah selalu memberi yang baik bagi kita. Kadang yang kita minta bukan yang paling menyelamatkan, maka Allah memberikan bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, 3 kata yang dipakai Yesus menunjukkan sebuah proses iman. Meminta berarti sikap rendah hati. Kita mengakui bahwa kita bukan segalanya dan membutuhkan Tuhan. Mencari berarti keterlibatan aktif. Iman bukan sikap pasif menunggu, tetapi kesediaan berjuang dan setia. Mengetuk berarti ketekunan. Ada pintu yang tidak langsung terbuka, bukan karena Tuhan menolak, tetapi karena sedang membentuk kesabaran dan kedewasaan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi kalian anak-anak, sabda Tuhan hari ini berarti belajar berdoa dengan sederhana dan percaya. Bagi kaum muda, ini berarti tidak cepat menyerah dalam pencarian jati diri dan panggilan hidup. Bagi orang dewasa, orang tua dan keluarga, ini berarti setia berdoa meski lelah dan tidak selalu melihat hasil langsung. Bagi para pelayan-pelayan yang melayani Tuhan secara khusus, ini berarti tetap melayani dengan hati tulus meski apresiasi tidak selalu datang. Sabda Tuhan hari ini ditutup dengan apa yang dikenal sebagai hukum emas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya, doa yang sejati tidak berhenti pada relasi vertikal dengan Tuhan, tetapi mengalir ke relasi horizontal dengan sesama. Doa yang benar bukan hanya mengubah situasi, tetapi lebih mengubah hati kita. Dari egois menjadi peduli, dari menuntut menjadi memberi, dari menghakimi menjadi belas kasih. Kita sungguh percaya bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Kita pun dipanggil menjadi pribadi yang baik bagi sesama. Para saudara dan saudariku yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal hati dan kebutuhan kami, bahkan sebelum kami mengucapkannya. Ajarlah kami untuk berani meminta dengan hati yang rendah, mencari dengan iman yang aktif, dan mengetuk dengan ketekunan yang setia. Ketika doa kami belum terjawab, kuatkanlah pengharapan kami. Ketika jalan terasa tertutup, bukalah mata hati kami untuk melihat kehendak-Mu yang lebih indah. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati-Mu, hati yang murah, hati yang sabar, hati yang penuh kasih. Semoga dalam setiap doa dan tindakan, hidup kami menjadi saluran kebaikan-Mu bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Bapa yang selalu memberi yang terbaik bagi anak-anak-Mu hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.